Setiap kita tumbuh dengan pelajaran moral, apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Moral menjadi seperti peta yang membantu kita menavigasi dunia ini. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah moral itu benar-benar sebuah kompas yang menunjukkan kebenaran sejati? Atau jangan-jangan moral justru bisa menjadi alat untuk mengontrol kita, membatasi kebebasan, dan memaksa kita menurut pada aturan yang tidak selalu adil. Dalam dunia yang penuh warna politik, kepentingan, dan ambisi, moral seringkali diselewengkan menjadi alat kekuasaan, bukan pedoman kebajikan. Filosofi Stoik, yang lahir dari pergulatan batin di zaman Romawi kuno, mengajak kita untuk menengok ke dalam, menggali makna sejati dari moral dan kebajikan, dan bagaimana kita bisa membedakan moral yang murni dari moral yang dipolitisasi. Mari, kita mulai perjalanan ini dengan membuka bab 1, di mana kita akan menyelami apa itu moral dari sudut pandang Stoikisme, dan mengapa ia tak selalu menjadi kompas kebenaran seperti yang kita kira. Sejak awal, filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam dan akal. Kebajikan adalah pusat kehidupan yang bermakna. Kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Moral sejati menurut Stoik lahir dari kebajikan ini, bukan dari aturan sosial yang kerap berubah dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun, kenyataannya, moral di masyarakat seringkali bukan sekadar cerminan kebajikan. Moral bisa menjadi cangkang kosong yang dipenuhi dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Ia berubah menjadi alat untuk mengontrol massa, menyingkirkan suara-suara kritis, dan menjaga status quo. Bagaimana moral bisa berubah fungsi menjadi alat kontrol? Ketika sebuah norma moral dibuat, bukan untuk mendidik dan membimbing manusia pada kebajikan, tetapi untuk mengatur perilaku demi kepentingan kelompok tertentu, moral kehilangan esensinya. Ia menjadi aturan kaku yang harus diikuti tanpa tanya, seolah-olah mengekang kebebasan pikiran dan kehendak. Seorang Stoik akan bertanya, apakah moral ini mengajakku untuk menjadi bijak dan berani? Ataukah moral ini hanya membelenggu dan membuatku takut untuk bertindak sesuai kebenaran? Jika moral itu lebih banyak menimbulkan ketakutan dan rasa bersalah daripada menguatkan jiwa, maka moral tersebut tidaklah murni. Ia hanyalah alat kontrol yang disamarkan dalam bentuk kebenaran. Contoh dari kehidupan sehari-hari, misalnya norma yang melarang orang tertentu berbicara tentang isu-isu sosial karena dianggap tidak sopan atau melanggar moral. Padahal, seringkali larangan ini digunakan untuk menjaga dominasi kelompok penguasa agar suara mereka tidak terganggu. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita, kebebasan tidak berarti kita bisa berbuat seenaknya, tetapi kebebasan sejati adalah mampu mengendalikan diri dan hidup berdasarkan akal, bukan berdasarkan ketakutan atau tekanan luar. Moral yang benar tidak mengikat jiwa, tetapi membebaskan jiwa dari belenggu hawa nafsu dan ketidaktahuan. Namun moral yang digunakan sebagai alat kontrol justru membelenggu pikiran dan menutup peluang untuk berkembang menjadi manusia bijak. Politik dan moral sering berjalan berdampingan, tetapi bukan berarti moral harus tunduk pada politik. Justru, sebaliknya moral yang sejati harus mampu menilai dan mengkritik politik, bukan menjadi alat legitimasi politik yang korup dan otoriter. Stoik mengajarkan kita untuk melihat moral dengan akal jernih, menolak ikut-ikutan yang hanya demi menjaga kepentingan kelompok, dan berani memilih jalan kebajikan. Apakah moral yang kamu ikuti saat ini membebaskan hatimu untuk menjadi lebih bijak dan berani, atau justru membelenggu dengan aturan yang tidak masuk akal dan penuh tekanan sosial? Filsafat Stoik mengajak kita untuk melihat moral bukan sebagai sekadar aturan luar, melainkan sebagai cerminan kebajikan dalam diri kita sendiri. Ketika moral itu sudah kehilangan akar pada kebijaksanaan dan berubah menjadi alat kontrol, saat itulah kita harus berhenti dan berpikir ulang. Ketika kita menjalani hidup sehari-hari,
Moral sering muncul sebagai suara-suara halus yang mengarahkan langkah kita. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang pantas dan apa yang tercela. Kita belajar moral sejak kecil, dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Namun, di balik semua itu, pernahkah kita bertanya, apakah moral yang saya jalani benar-benar membebaskan saya, atau justru mengikat dan membatasi kebebasan saya menjadi diri sendiri? Stoikisme mengajak kita untuk menilik moral dari sudut pandang yang dalam dan jernih. Moral yang sejati tidaklah datang dari tekanan luar atau aturan yang kaku, melainkan dari kebijaksanaan dan kebajikan yang tumbuh dalam diri. Namun tidak jarang kita terjebak dalam moral yang dipaksakan, yang membuat kita merasa tertekan, takut salah, atau bahkan bersalah tanpa alasan yang rasional. Moral yang kita terima, apa saja dan dari mana? Kita tumbuh dengan berbagai norma. Moral yang seringkali dianggap mutlak. Jujur itu baik, berbohong itu buruk, menghormati orang tua itu wajib, bekerja keras itu mulia, dan masih banyak lagi. Namun, banyak dari norma ini bersifat relatif, bergantung pada budaya, waktu, dan keadaan. Seringkali, kita menerima moral ini secara pasif, tanpa mempertanyakan apakah moral tersebut benar-benar membawa kita pada kebaikan atau justru menambah beban batin. Dalam pandangan Stoik, moral yang berasal dari luar dan hanya diterima secara mentah-mentah tanpa refleksi berpotensi menjadi alat kontrol, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Misalnya, rasa takut gagal karena norma sosial yang menuntut kesempurnaan, atau rasa bersalah yang berlebihan karena melanggar aturan yang tidak masuk akal. Moral yang membebani jiwa. Bayangkan seseorang yang selalu merasa bersalah karena tidak mampu memenuhi ekspektasi moral orang lain. Misalnya, selalu ingin menyenangkan semua orang, atau takut menolak permintaan walau sebenarnya melelahkan. Stoikisme mengingatkan bahwa ketenangan batin dan kebebasan berasal dari penguasaan diri, bukan dari memenuhi tuntutan moral yang mengekang. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis, "Jangan biarkan apa yang tidak bisa kau kendalikan mengganggu ketenangan hatimu." Moral yang membebani jiwa adalah moral yang memperbudak pikiran dan perasaan kita, membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Ia bukan kompas yang menuntun pada kebenaran, melainkan belenggu yang menjerat kebebasan batin. Menyaring moral, apa yang berguna dan apa yang perlu dilepaskan. Stoik mengajarkan untuk menjadi arsitek moral diri sendiri. Artinya, kita harus belajar menyaring dan memilih mana moral yang benar-benar bermanfaat bagi perkembangan kebajikan dan ketenangan jiwa, dan mana yang hanyalah aturan kaku yang mengikat, tanpa alasan. Bagaimana cara menyaring moral itu? Pertama, kita harus mengenali mana yang dapat kita kendalikan, dan mana yang tidak. Moral yang menuntut sesuatu di luar kendali kita, misalnya, harus selalu diterima oleh semua orang, harus selalu disukai, adalah moral yang sia-sia dan menyesatkan. Kedua, refleksi dan pertanyaan kritis sangat penting. Saat menghadapi aturan moral, tanyakan pada diri sendiri, apakah aturan ini membuat saya lebih bijaksana dan tenang? Apakah aturan ini membantu saya menjadi manusia yang lebih baik? Ataukah aturan ini hanya menimbulkan rasa takut dan kebingungan? Jika jawaban lebih condong pada yang terakhir, mungkin saatnya mempertimbangkan untuk melepaskan aturan tersebut. Kebebasan batin sebagai tujuan moral sejati. Pada akhirnya, moral yang benar-benar bernilai adalah moral yang membebaskan jiwa dari belenggu dan kebingungan. Moral itu membantu kita hidup selaras dengan akal, menerima apa yang ada dengan lapang dada, dan bertindak dengan keberanian dan keadilan. Sebagaimana dikatakan Epictetus, kebahagiaan dan kebebasan dimulai dengan pengertian bahwa beberapa hal ada dalam kendalimu dan beberapa tidak. Ketika moral menjadi pedoman internal yang membimbing kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan,
kita akan menemukan ketenangan dan kebebasan sejati. Moral semacam ini bukan alat kontrol, melainkan kompas kebenaran yang menuntun pada kehidupan yang bermakna. Saat kamu menjalani hari-harimu, coba perhatikan suara-suara moral yang datang dan bertanya pada diri, apakah suara ini membebaskan atau mengikat? Apakah aku memilih moral ini dengan sadar atau hanya mengikuti tanpa berpikir? Dalam perjalanan stoikisme, kita diajak untuk melepaskan moral yang menjadi beban dan menggantinya dengan moral yang membebaskan, moral yang tumbuh dari kebijaksanaan dan kebajikan. Di satu sisi ada dorongan untuk hidup benar, sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai moral yang baik. Di sisi lain, sering muncul keraguan, kebingungan, dan ketegangan antara apa yang harus dilakukan dan apa yang terasa benar dalam hati. Konflik ini bukan sekadar pertarungan antara baik dan buruk menurut masyarakat, tetapi lebih dalam lagi, pergulatan antara moral yang melekat dari luar dan moral sejati yang lahir dari akal dan kebajikan dalam diri. Gelombang konflik dalam jiwa. Stoik mengajarkan bahwa konflik batin ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti. Justru, itu adalah bagian alamiah dari proses pencarian kebenaran dan kebajikan. Epictetus, sang budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Kita tidak bisa menghindari kesulitan hidup, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya." Konflik batin muncul ketika ada ketidaksesuaian antara keyakinan moral yang kita pelajari secara sosial dengan suara batin yang menginginkan kejujuran dan ketulusan. Misalnya, kita mungkin merasa harus mengikuti aturan moral yang diterima secara luas, walaupun hati kecil kita merasakan bahwa aturan itu tidak adil atau bahkan menyesatkan. Inilah titik kritis bagi seorang stoik. Akankah kita menyerah pada tekanan luar atau berani menengok ke dalam, menemukan kebenaran moral yang lebih dalam? Seringkali, moral yang diterima secara sosial adalah hasil kompromi, tradisi, atau bahkan ketakutan kolektif. Ia dapat berubah dari zaman ke zaman atau berbeda antar kelompok masyarakat. Karena itu, moral sosial kerap kali menimbulkan kebingungan dan rasa tidak nyaman batin. Sebaliknya, moral pribadi dalam pandangan stoik adalah moral yang terbangun di atas pijakan akal sehat dan kebajikan. Ia bersifat universal, abadi, dan tidak tergantung pada opini publik. Moral pribadi menuntun kita untuk bertindak adil, berani, bijaksana, dan hidup selaras dengan alam. Konflik muncul ketika kita merasakan ketegangan antara keduanya. Ketika hati dan akal kita menuntut satu hal, namun norma sosial memaksakan yang lain. Peran akal dan refleksi. Stoik mengajarkan bahwa kunci untuk menghadapi konflik batin adalah akal dan refleksi. Akal adalah cahaya yang menerangi kegelapan kebingungan dan ketakutan. Melalui akal, kita bisa menimbang nilai-nilai moral yang diterima, mempertanyakan, dan memilih mana yang benar-benar layak diikuti. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan hal-hal yang tidak masuk akal mengacaukan pikiranmu. Gunakan akal sebagai alat untuk mengatur segala sesuatu." Refleksi diri atau self-examination adalah latihan harian untuk melihat dengan jujur tindakan, niat, dan motivasi kita. Dengan ini kita semakin mengenal diri dan mampu memilah mana moral yang membebaskan dan mana yang membelenggu. Epictetus pernah mengalami penderitaan dan ketidakadilan dalam hidupnya sebagai budak. Namun ia menemukan kekuatan moral sejati dalam kebebasan batin yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Ia menulis, "Kebebasan bukanlah tentang menguasai dunia luar, tapi menguasai diri sendiri." Kisahnya mengingatkan kita bahwa konflik batin bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk menemukan diri yang lebih autentik dan bijaksana. Pergulatan yang mengantarkan pada kebajikan. Ketika kita mampu melewati konflik batin dengan sikap stoik, menerima kenyataan, memegang teguh akal dan kebajikan, maka moral sejati akan tampak jelas.
Ia bukan sekadar aturan dari luar, melainkan suara hati yang dibimbing oleh kebijaksanaan. Perjalanan ini memang berat dan tidak mudah. Namun, justru dalam pergulatan itulah karakter terbentuk, dan ketenangan batin lahir sebagai hadiah dari keteguhan hati. Cobalah tanyakan pada diri sendiri, di mana aku berdiri saat moral yang kupelajari bertabrakan dengan suara batinku? Apakah aku berani mendengarkan dan memilih dengan akal dan kebajikan? Atau aku menyerah pada kebiasaan dan tekanan luar? Dalam setiap konflik batin, ada kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih bijak dan bebas. Sebagaimana Stoik mengajarkan, bukanlah dunia luar yang harus diubah, tetapi cara kita melihat dan meresponsnya. Di tengah kompleksitas hidup yang penuh aturan dan tuntutan, kebebasan seringkali tampak seperti sebuah kemewahan yang sulit diraih. Kita merasa terbelenggu oleh norma moral, harapan sosial, dan suara hati yang bergejolak. Namun, bagi para filsuf Stoik, kebebasan bukanlah perkara keadaan luar yang kita jalani, melainkan sebuah penguasaan batin yang mendalam, sebuah seni menguasai diri yang sejati. Kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan batin. Kebanyakan orang menganggap kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja yang diinginkan, tanpa batasan. Namun, pandangan Stoik jauh berbeda. Kebebasan sesungguhnya bukanlah bebas dari aturan, atau bebas melakukan segala sesuatu secara sewenang-wenang, melainkan bebas dari belenggu ketidaktahuan, hawa nafsu yang tak terkendali, dan ketakutan yang merusak kedamaian batin. Epictetus menegaskan, bukan apa yang terjadi pada kita yang menyakitkan, tapi bagaimana kita meresponnya. Kebebasan batin berarti kita tidak dikendalikan oleh keadaan luar, tetapi mampu menjaga ketenangan pikiran dan keselarasan jiwa dengan prinsip kebajikan. Kendali diri adalah inti dari kebebasan Stoik. Ini bukan sekadar menahan keinginan atau melawan nafsu sesaat, melainkan kemampuan untuk memilih respon yang sesuai dengan akal dan kebajikan dalam setiap situasi. Marcus Aurelius pernah menulis, mulailah dengan dirimu sendiri, karena dalam dirimu ada kekuatan untuk mengubah dunia. Kendali diri membuka ruang bagi kebijaksanaan, sehingga kita tidak menjadi budak emosi atau tekanan moral yang datang dari luar. Saat kita menguasai diri, moral yang kita jalani menjadi milik kita sendiri, bukan warisan yang dipaksakan. Seringkali kita memandang moral sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan. Harus ini, jangan itu, takut salah, takut dihakimi. Namun, dari sudut pandang Stoik, moral yang sejati justru membebaskan. Moral yang membebaskan membimbing kita untuk hidup selaras dengan alam, berani menghadapi tantangan, dan menerima kenyataan tanpa pengelakan. Ia menghapus keraguan dan ketakutan yang muncul dari ketidaktahuan. Sebaliknya, moral yang mengikat adalah moral yang berasal dari ketakutan akan hukuman sosial, keinginan untuk diterima, atau kebiasaan buta. Ia menjerat jiwa dalam pergulatan sia-sia dan menghalangi pertumbuhan kebajikan. Stoikisme menawarkan sejumlah latihan praktis untuk melatih kendali diri, agar moral kita tidak menjadi pengekang, melainkan pembebas. Pembagian hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Latihan klasik Stoik ini menuntun kita untuk memusatkan perhatian pada pikiran, sikap, dan tindakan kita, bukan pada hal-hal di luar kendali, seperti opini orang lain atau nasib. Mengamati diri sendiri secara objektif, melatih kesadaran akan reaksi emosi dan pikiran yang muncul, kemudian memilih respon yang rasional dan selaras kebajikan. Menolak impuls yang merusak, melatih kemampuan menunda kepuasan sesaat, dan memilih tindakan yang membawa manfaat jangka panjang. Berlatih ketabahan, menerima kesulitan dan rasa sakit sebagai bagian dari kehidupan tanpa membiarkannya menguasai batin. Kebebasan dalam moralitas adalah kebebasan dalam pilihan. Moralitas yang membebaskan muncul dari pilihan sadar, bukan paksaan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa
kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Dan pilihan untuk hidup bijaksana dan berani adalah wujud kebebasan tertinggi. Ketika kita memilih dengan akal dan penuh kesadaran, kita membebaskan diri dari tekanan, moral yang membingungkan, dan dari ketergantungan pada pengakuan eksternal. Kebebasan yang tak terkalahkan, Marcus Aurelius menegaskan kembali. Segala sesuatu yang kita miliki dapat diambil, tetapi satu hal yang tidak dapat diambil adalah kebebasan batin kita. Kebebasan ini lahir dari penguasaan diri yang kokoh, yang membentengi jiwa dari guncangan dunia luar dan godaan nafsu. Ini adalah kebebasan yang tak bisa dirampas oleh siapapun, karena berasal dari dalam. Bayangkan sejenak, betapa banyak energi dan ketenangan batin yang hilang ketika kita hidup dalam belenggu moral yang bukan pilihan kita sendiri. Kebebasan sejati adalah ketika kita dapat berkata, "Aku memilih jalanku, aku bertindak dengan kebijaksanaan dan keberanian, bukan karena takut atau terpaksa." Bagaimana kamu mulai melatih kendali diri agar moralmu menjadi alat pembebasan, bukan pengekangan? Mulailah dengan hal kecil, perhatikan pikiran dan tindakanmu hari ini. Setelah kita memahami pentingnya kendali diri dan kebebasan batin dalam moralitas, kini saatnya melangkah lebih jauh, membangun moral pribadi yang autentik. Moral yang bukan sekadar hasil serapan dari lingkungan atau norma sosial, melainkan cerminan nyata dari akal, kebajikan, dan pemahaman diri yang dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap manusia harus menjadi arsitek kehidupannya sendiri, termasuk dalam membentuk moralitas. Moral pribadi adalah hasil dari refleksi jujur dan penerimaan penuh terhadap siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang ingin dilihat oleh orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiranmu. Milikilah kebijaksanaan dan ketenangan dalam dirimu sendiri." Moral yang autentik lahir dari kesadaran bahwa kebajikan bukan sesuatu yang dipaksakan, melainkan pilihan sadar yang membawa kebahagiaan dan ketenangan. Langkah-langkah membentuk moral autentik, refleksi diri yang mendalam. Membentuk moral pribadi dimulai dengan mengenal diri secara jujur. Apa nilai-nilai yang benar-benar penting bagimu? Apa yang kamu anggap benar dan salah setelah melewati proses berpikir yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan? Refleksi ini bukan sekali jadi, melainkan proses terus-menerus. Setiap hari adalah kesempatan untuk meninjau kembali pilihan dan sikap kita. Menerima keterbatasan dan kelemahan. Stoik mengajarkan bahwa mengenal dan menerima keterbatasan diri adalah tanda kebijaksanaan. Dengan menerima bahwa kita tidak sempurna, kita terbuka untuk belajar dan memperbaiki moral kita tanpa terjebak dalam kesombongan. Membiasakan diri dengan kebajikan. Moral bukan sekadar teori, melainkan praktik. Berani, adil, bijaksana, dan sabar harus menjadi bagian nyata dari tindakan sehari-hari. Melalui latihan berulang, kebajikan menjadi karakter yang melekat dan membentuk moral pribadi. Menghadapi godaan dan tekanan sosial. Dalam perjalanan membangun moral pribadi, kita pasti menghadapi godaan untuk menyerah pada tekanan sosial atau nafsu sesaat. Stoik mengingatkan untuk tetap teguh dengan prinsip, menilai segala sesuatu dengan akal, dan melihat dampak jangka panjang. Moral yang autentik bertindak sebagai benteng kokoh di tengah badai kehidupan. Saat dunia menawarkan berbagai godaan dan ujian, moral pribadi yang kuat menjadi jangkar yang menahan jiwa, agar tidak terombang-ambing. Epictetus mengatakan, "Tidaklah bebas siapa yang bisa melakukan apa saja, tetapi siapa yang tunduk pada apa yang benar." Dengan moral yang terbentuk dari dalam, kita tidak mudah goyah oleh pendapat atau tekanan orang lain. Kita tetap berdiri teguh pada apa yang kita yakini benar, bukan karena dipaksa, melainkan karena itulah pilihan yang bijaksana. Membangun moral pribadi bukan tanpa tantangan. Terkadang, kita merasa sendiri atau disalahpahami karena berbeda dari norma sosial. Kita harus berani menghadapi rasa sepi dan ketidakpastian ini. Namun,
Dalam pandangan Stoik, kesendirian bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan keteguhan dan kedalaman. Melalui kesendirian, kita menemukan suara batin yang jernih dan kebijaksanaan sejati. Stoik meyakini bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam, di mana alam dipahami sebagai tatanan rasional semesta dan manusia sebagai bagian darinya. Moral pribadi yang autentik adalah moral yang mengakomodasi prinsip ini, bukan hanya ego atau kepentingan sesaat. Ketika moral kita selaras dengan alam, kita hidup dalam keseimbangan, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan berusaha memperbaiki diri dalam batas kemampuan. Renungkan, sejauh mana moral yang kamu pegang adalah hasil dari refleksi jujur dan akal sehat, bukan sekadar pengaruh luar? Apakah kamu berani melangkah keluar dari kerumunan untuk membentuk moral yang benar-benar milikmu sendiri? Moral pribadi yang autentik adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan pada diri sendiri. Fondasi kokoh untuk kehidupan yang bermakna dan penuh ketenangan. Dalam perjalanan hidup, moral pribadi yang telah kita bangun tidak selalu berjalan mulus. Dunia nyata penuh dengan ujian, situasi yang menguji keteguhan nilai, godaan yang mengusik ketenangan, dan konflik batin yang menuntut kebijaksanaan. Bab ini mengajak kita merenungkan bagaimana seorang Stoik menghadapi tantangan moral dengan keberanian, ketenangan, dan akal yang jernih. Epictetus berkata, hidup itu seperti sebuah pertunjukan. Jangan berharap semuanya berjalan sesuai kehendakmu, tetapi lakukan peranmu dengan sebaik mungkin. Stoik memandang kehidupan sebagai arena latihan moral, bukan tempat untuk mendapatkan pengakuan atau menghindari kesulitan. Setiap hari membawa tugas baru untuk mempraktikkan kebajikan, keteguhan, keadilan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ketika dihadapkan pada godaan untuk berbuat tidak jujur, bersikap tidak adil, atau menyerah pada kemarahan, kita diundang untuk memilih dengan sadar. Pilihan ini bukanlah soal benar salah secara hitam putih, tetapi soal keselarasan dengan diri sejati dan alam. Ujian moral yang paling berat yaitu diri sendiri. Tantangan terbesar seringkali datang dari dalam, dari pertempuran, batin melawan keraguan, ketakutan, dan nafsu yang liar. Marcus Aurelius mengingatkan, musuh terkuat adalah nafsu sendiri. Dia yang dapat menguasai dirinya telah menaklukkan dunia. Ketika kita sadar bahwa kendali terletak pada pikiran dan sikap kita, maka menghadapi tantangan moral berarti berlatih, menguasai diri. Ketika amarah datang, kita tidak membiarkannya menguasai. Ketika godaan berbisik, kita memilih kebijaksanaan. Ketika ketakutan menghantui, kita meneguhkan keberanian. Ketenangan dalam ketidakpastian. Salah satu tantangan moral yang paling sering terjadi adalah ketidakpastian. Situasi di mana jawaban benar dan salah tidak jelas. Di sini, ketenangan batin menjadi kunci. Stoik mengajarkan untuk menerima ketidakpastian dengan lapang dada dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Niat dan tindakan kita sendiri. Dengan begitu, kita menjaga integritas moral tanpa tergoda oleh hasil yang belum pasti. Alih-alih melihat tantangan moral sebagai beban, Stoik mengajarkan kita untuk memandangnya sebagai kesempatan emas untuk tumbuh dan memperkuat karakter. Setiap godaan yang berhasil kita atasi, setiap konflik batin yang kita selesaikan dengan bijak, menambah kekuatan dan kedewasaan jiwa. Seperti logam yang ditempa dalam api, jiwa kita menjadi lebih kuat melalui ujian. Menghadapi penilaian dan kritik dalam dunia sosial, tindakan moral kita sering menjadi sorotan. Kritik, penilaian, atau bahkan penghakiman dapat menjadi ujian tersendiri. Stoik mengingatkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas pikiran orang lain, sehingga menjaga ketenangan dan tetap berpegang pada kebajikan adalah kunci. Apresiasi atau celaan bukanlah penentu moralitas kita. Yang penting adalah kesesuaian tindakan kita dengan akal dan kebajikan.
Bayangkan sebuah hari penuh dengan ujian moral, godaan kecil yang menggoda, tekanan untuk menyerah pada ketidakjujuran, kemarahan yang membakar. Bagaimana kamu merespon? Apakah kamu tetap teguh, ataukah terombang-ambing oleh gelombang emosi dan kepentingan sesaat? Dalam setiap pilihan, ada kekuatan untuk menjadi lebih bijak atau justru tersesat. Pilihlah kebijaksanaan, karena dalam kebijaksanaan itulah kebebasan dan ketenangan sejati berada. Setelah menempuh perjalanan panjang memahami moralitas, kebebasan batin, dan menghadapi tantangan hidup, tiba saatnya kita merenungkan bagaimana menjadi pribadi stoik sejati. Seseorang yang menjadikan kebajikan sebagai kompas dalam setiap langkahnya. Hidup sebagai proses penguasaan diri dan kebijaksanaan. Menjadi pribadi stoik bukanlah tujuan instan, melainkan proses seumur hidup. Ini adalah perjalanan menuju penguasaan diri yang tulus dan kebijaksanaan yang kokoh. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan hidup berlalu seperti air mengalir tanpa makna. Jadikan setiap tindakan sebagai bagian dari hidup yang bermakna." Dalam proses ini, kita belajar bahwa hidup bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang usaha terus-menerus untuk hidup selaras dengan prinsip kebajikan. Walau dunia dan diri kita sendiri kadang penuh ketidaksempurnaan. Kebajikan sebagai satu-satunya kompas yang tak pernah gagal. Stoik menempatkan kebajikan, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri sebagai satu-satunya kompas moral yang absolut. Dalam kerumitan dan ketidakpastian hidup, kebajikan adalah bintang utara yang menuntun kita. Ketika kita memilih bertindak adil, sabar, dan bijaksana, kita sudah berada di jalan yang benar. Hasilnya, baik atau buruk menurut dunia, bukanlah ukuran kesuksesan moral kita. Seorang stoik sejati menerima dunia apa adanya, tanpa ilusi dan keluhan. Mereka memahami bahwa banyak hal berada di luar kendali dan tidak layak dikhawatirkan. Fokusnya adalah pada respons yang bijak dan bermartabat. Keteguhan tidak berarti kaku atau dingin, melainkan sikap terbuka menerima kenyataan, sekaligus teguh menjalankan prinsip. Dengan begitu, hidup menjadi harmonis, damai, dan bermakna. Menjadi teladan dalam kesederhanaan. Kebajikan tidak butuh kemegahan atau pengakuan. Seringkali pribadi stoik bersinar dalam kesederhanaan dan ketulusan. Epictetus berkata, "Jadilah seperti batu karang yang berdiri teguh di tengah gelombang, tanpa perlu teriak untuk diperhatikan." Keteguhan dalam keheningan dan ketulusan adalah kekuatan yang paling kuat. Menjadi pribadi stoik juga berarti mewariskan kebajikan. Dalam keluarga, komunitas, dan lingkaran sosial, tindakan dan sikap kita bisa menjadi contoh hidup. Kebajikan yang kita tunjukkan bukan hanya menguatkan diri, tapi juga menginspirasi orang lain untuk menapaki jalan yang sama. Hidup seorang stoik adalah hidup yang terjaga, sadar, penuh makna, dan selaras dengan alam serta kebajikan. Moral bukan sekadar aturan yang membebani, melainkan alat pembebasan yang memampukan kita menjalani hidup dengan ketenangan dan kejujuran. Dalam kebajikan, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Dalam keteguhan, kita temukan kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Itulah hidup yang pantas dijalani, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan dunia di sekitar kita. Jadilah apa adanya, dan lakukan apa yang menjadi tugasmu dengan sepenuh hati. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hidup sesuai dengan alam dan akal.